Bab 686 Transaksi. Setelah mendengar kata-kata Peng Yue, ekspresi Simo dan Yan Luo berubah drastis. Namun segera setelah itu, kilatan cahaya hitam muncul di tangan Simo, dan tongkat besi Ruyi terwujud. Cahaya merah dan biru memancar dari tubuhnya, dan lapisan sisik emas muncul di kulitnya. Cahaya samar dan kacau berkilauan di tongkat besi Ruyi. Dia melepaskan hampir semua teknik yang dimilikinya. Setelah terungkap, hanya pertarungan putus asa yang menawarkan peluang untuk bertahan hidup. Kekuatan Peng Yue jauh melampaui kekuatan dua makhluk tingkat Sein yang pernah dia temui sebelumnya. Hampir bersamaan dengan serangan Simo, Yan Luo juga diselimuti cahaya putih. Kilatan cahaya muncul di tangannya, memperlihatkan tombak perak yang dihiasi rune. Auranya melonjak, langsung mencapai puncak tingkat surgawi. Keduanya memancarkan aura yang sangat kuat, menyebabkan bahkan ruang hampa di sekitarnya bergetar dan bergelombang dengan gelombang yang terlihat. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Sayangnya, perbedaan kekuatan antara tingkat suci dan tingkat surgawi bagaikan jurang yang tak teratasi. Bagaimana mungkin kau bisa menentangnya? Mata Peng Yue berkilat dengan cahaya aneh, dia mencibir, dan dengan sekali kibasan lengan bajunya, sosoknya menghilang tanpa jejak. Ekspresi Simo berubah, kilatan cahaya merah dan biru membentuk sepasang sayap air dan api di tubuhnya, matanya dengan cepat mengamati sekelilingnya. Kau melihat kemana? Tawa lembut terdengar di telinga Simo, dan di belakangnya, kilatan kekosongan muncul, sosok Peng Yue muncul, menjentikkan jarinya dan melepaskan kilatan petir putih setebal jari. Kilat putih ini memiliki cahaya lembut, tanpa aura yang mendominasi, tetapi kecepatannya sangat cepat, seolah mengabaikan jarak spasial, tiba di belakang Simo dalam sekejap. Ekspresi Simo berubah drastis, sayap air dan api di punggungnya menyala terang, dan dia berbalik dengan kecepatan kilat. Meskipun kecepatannya sudah sangat tinggi, itu masih jauh lebih lambat daripada kilat putih. Dia baru saja berbalik dan hanya berhasil mengangkat tongkat besi Ruyinya ketika kilat putih yang sangat tebal menyambarnya. Raungan yang memekakkan telinga. Tubuh Simo bergetar hebat, seolah-olah disambar petir. Sisik emas di tangannya hancur, tongkat besi Ruyi terlepas dari genggamannya, dan dia langsung terlempar, menabrak pintu masuk aula utama dengan keras. Namun, dia segera dihentikan oleh lapisan pembatas dan jatuh ke tanah. Bagaimana mungkin? Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Kilat yang tampaknya tidak berarti memiliki kekuatan sebesar itu. Wajah Peng Yue menunjukkan ekspresi mengejek. Dia mengangkat satu tangan, hendak melakukan sesuatu. Pada saat itu, sesosok muncul di belakangnya, dan Yan Luo muncul, tombak peraknya berkilauan terang, menelusuri lintasan yang menakjubkan saat menusuk dengan ganas ke arah kepala Peng Yue. Dentuman yang memekakkan telinga. Kilat putih itu menyambar lalu menghilang. Peng Yue berbalik tanpa disadari, tangan kirinya berderak dengan listrik, membentuk sarung tangan petir yang menghalangi ujung tombak perak. Ekspresi terkejut terlintas di mata Yan Luo, dia langsung melompat mundur. Peng Yue mencibir, melambaikan tangan lainnya, dan puluhan kilatan petir putih identik muncul di sampingnya, membentuk jaring petir putih yang turun ke arah Yan Luo. Jaring putih itu sangat cepat, mengejar Yan Luo dalam sekejap mata dan menyelimutinya. Kilatan ganas muncul. Di mata Yan Luo, dia mengeluarkan teriakan tajam, dan tombaknya bersinar terang, bersilangan dan menari-nari,
bunga tombak perak putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya, bertabrakan dengan keras dengan jaring putih itu. Dentuman yang memekakkan telinga. Bunga tombak itu langsung hancur dan lenyap, tetapi jaring putih itu tidak berhenti sejenak. Terus turun dengan kekuatan tak terbatas, menyelimuti Yan Luo di bawahnya. Peng Yue mengeluarkan teriakan rendah dan membanting telapak tangannya ke arah Yan Luo. Beberapa kilatan petir putih tebal terbang dari tangannya. Kilat menyambar dan dengan cepat mengembun menjadi tangan raksasa yang bergemuruh dengan petir, menghantam ke arah Yan Luo. Yan Luo sepenuhnya terbungkus jaring listrik, tidak dapat bergerak, dan hampir disambar oleh tangan petir itu. Menilai dari kekuatan tangan petir ini, terkena serangannya akan lebih dari sekadar luka. Pada saat itu, sesosok muncul di samping Yan Luo, dan Si Mu muncul. Dia berteriak, tubuhnya memancarkan cahaya kacau, mengembun menjadi tangan kacau yang bertemu dengan raksasa petir di udara. Kedua tangan raksasa itu bertabrakan dengan raungan yang memekakkan telinga, tetapi anehnya, tidak ada suara yang mengguncang bumi. Saat mereka bertabrakan, tangan kacau itu hancur, berubah menjadi puluhan rantai kacau yang langsung mengikat raksasa petir itu. Hamparan cahaya kacau yang luas melonjak, menyelimuti raksasa petir di dalamnya. Dengan kilatan cahaya, cahaya kacau dan tangan petir raksasa itu menghilang secara bersamaan di udara, dan sebuah cakram segi 8 muncul, berputar dengan cepat. Di dalam cakram itu, sebuah tangan petir dapat terlihat samar-samar. Wajah Si Mu pucat pasi, dan ia terengah-engah. Meskipun ia berhasil menyegel tangan petir, kekuatannya terlalu besar, energi kekacauannya hampir habis sebelum segel selesai. Kau berhasil menahan 2 seranganku, lumayan, tapi mari kita berhenti di sini. Sosok Peng Yue muncul samar-samar di atas mereka berdua. Ia melambaikan satu tangan, memanggil lonceng perunggu kuno. Dong! Suara lonceng yang merdu terdengar, lonceng kuno itu sedikit bergetar, dan hamparan cahaya perunggu yang besar muncul, mengembun menjadi bayangan lonceng kuno setinggi beberapa meter, menyelimuti Si Mu dan Yan Luo di dalamnya. Tubuh Si Mu menegang, energi sejati dan kekuatan sihirnya dipenjara oleh kekuatan tak terlihat, membuatnya benar-benar tidak bergerak, dan ekspresinya berubah drastis. Yan Luo tampaknya merasakan hal yang sama, wajahnya sangat pucat. Peng Yue perlahan turun dari udara, diam-diam mengamati kedua sosok di bawah bentuk ilusi lonceng kuno itu, menahan diri untuk tidak menyerang untuk sementara waktu. Kekuatanmu luar biasa, kemampuan kami lebih rendah. Bunuh kami jika kau mau. Apa yang kau lihat? Seru Si Mu dengan angkuh, tanpa menunjukkan rasa takut. Dia telah membubuhkan tanda jiwanya pada platform abadi jatuh milik Yan Luo. Saat ini berada di tangan Wu Ye, jika dia mati lagi, bahkan jika jiwanya lenyap, ada kemungkinan 50% dia akan dibangkitkan dalam bentuk lain di alam bawah. Yan Luo melirik Si Mu tetapi tetap diam. Platform abadi jatuh adalah artefak magis Yan Luo, dia secara alami memiliki peluang lebih besar untuk dibangkitkan di alam bawah. Membunuhmu, bagaimana aku bisa tega? Peng Yue tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Si Mu dan Yan Luo terkejut dengan kata-katanya. Kalian berdua cukup kuat, meskipun kalian membunuh murid dan junior saya, masalah ini tidak sepenuhnya tanpa ruang untuk rekonsiliasi, kata Peng Yue. Apa maksudmu? Si Mu mengerutkan kening, bertanya dingin. Peng Yue terkekeh, tangannya bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa,
jari-jarinya terus bergeser dan saling bertautan. Seketika itu, mantra-mantra yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dan menyatu menjadi lonceng perunggu kuno. Lonceng perunggu itu berkilauan, dan banyak rune perunggu terbang keluar dan menyatu ke dalam tubuh Simu dan Yan Luo. Ekspresi Simu berubah, dia merasakan energi dingin mengalir ke lautan spiritualnya, membentuk bola berwarna perunggu yang berputar cepat di dalamnya. Dengan setiap putaran, bola cahaya itu menyusut, dan setelah puluhan putaran, ia lenyap tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Indra ilahi Simu menyelidiki lautan spiritualnya, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang salah, namun rasa gelisah tetap ada di hatinya. Di sampingnya, ekspresi Yan Luo juga agak muram, jelas berada di situasi yang sama. Tepat saat itu, Peng Yue melambaikan tangannya, dan sebuah lonceng kuno perunggu terbang dari atas kepala Simu dan Yan Luo, mendarat di tangannya. Gambar ilusi lonceng kuno yang mengelilingi mereka juga menghilang tanpa jejak, dan Simu segera merasakan energi internal dan kekuatan sihirnya kembali normal. "Apa yang baru saja kau lakukan pada kami?" tanyanya dengan suara berat. "Tidak banyak, hanya trik kecil." Peng Yue terkekeh, mengangkat alisnya. Jantung Simu berdebar kencang, dan untaian cahaya perunggu muncul di lautan spiritualnya, diikuti oleh rasa sakit yang tajam, seolah-olah duri baja yang tak terhitung jumlahnya menusuk lautan spiritualnya. Detik berikutnya, cahaya perunggu itu menghilang, dan sensasi menyengat di lautan spiritualnya pun lenyap. Wajah Simu menjadi gelap. Dia diam-diam mengamati sikap pihak lain sambil berulang kali menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki lautan spiritualnya, tetapi dia tidak menemukan jejak cahaya perunggu itu. "Metode kalian lebih unggul, kami jauh lebih rendah. Bicaralah terus terang," katanya setelah berpikir sejenak. "Teknik penyegelan yang baru saja kalian gunakan adalah teknik mendalam 9 revolusi dari Tanah Suci Anggrek Biru, bukan? Kalian telah menguasainya dengan baik. Yang lainnya bahkan lebih kuat. Apa tujuan kalian menyusup ke sekte Li Chenku?" tanya Peng Yue tajam. Simu dan Yan Luo saling bertukar pandang, sedikit ragu, lalu berkata, "Sekarang kami berada di bawah kekuasaanmu, kami tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Kami menyusup ke sektemu untuk memasuki reruntuhan Kunlun. Jadi begitu. Apakah yang terjadi di Menara Xuanxiong ada hubungannya dengan kalian?" Mata Peng Yue berkilat dingin saat dia menatap kedua pria itu. "Kami tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, itu tidak ada hubungannya dengan kami," kata Simu. Tatapan Peng Yue menyapu kedua pria itu, dan setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya dan mengangguk. "Kalian tidak memiliki jejak ilmu sihir, jadi sepertinya kalian memang tidak terkait dengan masalah itu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" katanya. "Kesepakatan?" tanya Simu, sedikit rasa lega menyelimutinya. Tampaknya masalah di dalam Menara Xuanxiong telah terselesaikan. "Benar. Aku bisa mengizinkan kalian menggunakan metode sekte Li Kenku untuk memasuki reruntuhan Kunlun, tetapi begitu berada di dalam, kalian harus menemukan harta karun langka untukku. Selama kalian membawanya kembali, aku akan segera mencabut pembatasan pada lautan spiritual kalian, dan pada saat yang sama, kita akan menghapus semua catatan buruk." "Bagaimana?" kata Peng Yue. "Saat ini kami berada di tanganmu, aku khawatir kami tidak bisa menolak meskipun kami mau," kata Simu, matanya berbinar. "Lebih mudah berbicara dengan orang pintar.
Bagaimana dengan orang lain? Peng Yue tersenyum tipis, menatap Yan Luo. Baiklah, Yan Luo mengucapkan satu kata. Bagus, kalau begitu kita sepakat. Peng Yue tampak cukup senang dan duduk. Ekspresi Simu agak tidak menyenangkan, tetapi pikirannya berpacu. Saat ini, mereka berada di bawah kekuasaan seseorang dan identitas mereka telah terungkap, jadi mereka tidak punya pilihan selain menuruti Peng Yue untuk sementara waktu. Dia menoleh ke Yan Luo, yang mengangguk sedikit. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya yang ingin kau minta kami temukan? Tanya Simu, matanya berbinar. Bab 687 Ancaman. Kau tidak perlu tahu ini sekarang. Akan kukatakan sebelum kita memasuki reruntuhan Kunlun. Baiklah, kau bisa pergi sekarang, kata Peng Yue sambil melambaikan tangannya. Begitu, selesai berbicara, cahaya putih yang menyelimuti seluruh aula berkedip dan menghilang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Simu mengangguk dan berjalan keluar aula bersama Yan Luo. Sebuah peringatan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Sebelum kau melangkah keluar dari kuil Li Huo, aku jamin kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian karena ledakan lautan spiritualmu. Suara dingin Peng Yue terdengar dari belakang. Simu berhenti sejenak, lalu melanjutkan berjalan keluar. Sesaat kemudian, keduanya berjalan keluar aula, saling bertukar pandang, dan menuju ke area tempat gua itu berada. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Simu menghubungi Yan Luo melalui pikirannya. Batasan yang dibuat orang itu sangat aneh, aku perlu mempelajarinya lebih lanjut, kata Yan Luo. Untungnya, Peng Yue kali ini punya motif tersembunyi, jadi kita seharusnya aman untuk saat ini. Dilihat dari situasi sekarang, masalah di dalam menara Xuanxiong belum terungkap, tapi aku sedikit khawatir guru suci Li Chen mungkin menemukan beberapa petunjuk. Simu mengirimkan pesan telepati. Menara Xuanxiong benar-benar harta karun yang langka, gua di dalamnya sangat misterius. Tetapi justru karena begitu nyata, dia tidak dapat menemukan apapun. Baiklah, jika tidak ada hal lain, aku akan kembali sekarang, kata Yan Luo, menuju ke guanya. Simu memperhatikan Yan Luo pergi, menggelengkan kepalanya, dan juga terbang menuju guanya. Setelah kembali ke guanya, dia langsung masuk ke ruang rahasia, duduk bersila, matanya berbinar, dan setelah beberapa saat, menghela napas. Penyusupan ke sekte Li Chen ini benar-benar tindakan impulsif dan gegabah. Meskipun dia tidak tahu kapan Peng Yue menemukan identitas mereka, dia memang telah meremehkan makhluk-makhluk tingkat suci itu. Pikirannya berkecamuk, dan setelah beberapa saat, ia menghela napas dan menutup matanya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua, Simu sedang bermeditasi bersila dengan mata tertutup ketika kilatan cahaya ungu muncul di tubuhnya. Token identitasnya bersinar, menampilkan beberapa karakter kecil. Segera ke aula utama, matanya berkedip, dan ia berdiri, berjalan menuju keluar. Sesaat kemudian, Simu tiba di aula utama kuil Li Huo. Sekitar selusin orang sudah berdiri di aula, semuanya pemenang dari ujian menara Xuanxiong. Yan Luo juga ada di sana, berdiri di antara para murid. Ia melirik Simu yang berdiri di pintu masuk, lalu membuang muka. Di kursi utama, Peng Yue duduk tegak dengan mata tertutup. Mata Simu berkedip, dan ia berjalan berdiri agak jauh dari Yan Luo. Yan Luo telah menghabiskan beberapa hari mempelajari batasan di lautan spiritualnya,
tetapi sayangnya, ia tidak memiliki petunjuk. Keduanya mendiskusikannya dan memutuskan untuk mengikuti saran Peng Yue dan bertindak sesuai dengan situasi. Peng Yue membuka satu matanya, melirik Simu dan Yan Luo, lalu dengan cepat memalingkan muka lagi. Tepat saat itu, seorang gadis berjubah ungu perlahan memasuki aula, melihat sekeliling beberapa kali, dan berjalan menuju Simu dan Yan Luo. Itu adalah Si Mensue, kakak Lei Ji, kakak Lin Tao, sapanya sambil tersenyum. Adik Simen, Simu mengangguk. Yan Luo melirik Si Mensue, sedikit mengerutkan kening, lalu memalingkan muka. Alam rahasia reruntuhan Kunlun akhirnya akan segera dimulai. Kakak Lei Ji, kalian semua pasti sudah siap, kan? Tanya Si Mensue. Tidak buruk, jawab Simu samar-samar, alisnya sedikit berkerut. Karena peringatan Peng Yue, Simu dan yang lainnya belum meninggalkan kuil Li Huo selama setengah bulan terakhir. Persiapan mereka hanya terdiri dari membeli beberapa pil dan jimat dari pasar internal kuil. Si Mensue tampaknya sengaja menempel pada Simu, mengganggunya dan menyebutkan menara Xuanxiong secara sengaja atau tidak sengaja. Meskipun Simu sebenarnya tidak ingin memperhatikannya, dia tidak bisa mengatakan apapun secara langsung, jadi dia terus berbicara dengannya dengan santai, tentu saja menghindari penyebutan menara Xuanxiong. Setelah beberapa saat, semua murid kuil Li Huo yang telah memenangkan ujian menara Xuanxiong tiba di aula utama. Baiklah, semuanya sudah di sini. Ikuti aku ke kuil suci. Peng Yue berdiri dan terbang keluar. Yang lain segera mengikuti, dengan cepat meninggalkan kuil Li Huo. Setelah terbang sekitar setengah jam, kelompok itu tiba di dekat puncak gunung yang sangat besar. Puncak itu menjulang ke awan, dari bawah, bukan hanya puncaknya tetapi bahkan titik tengahnya pun tidak terlihat, karena diselimuti awan dari tengah ke atas. Simu menatap puncak yang menjulang tinggi itu, matanya terbelalak kaget. Puncak ini benar-benar yang terbesar yang pernah dilihatnya. Dari ingatan Lei Ji, dia tahu puncak ini disebut Puncak Aotian, dan sekarang, melihatnya, memang tampak berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi. Kuil suci Sekte Li Chen terletak di puncak yang megah ini. Kelompok itu melayang ke langit, dengan cepat menghilang ke dalam awan. Setelah terbang beberapa saat, pemandangan tiba-tiba terbuka, dan mereka muncul dari lautan awan, puncak Aotian terlihat jelas. Tatapan Simu menyapu puncak itu, dan dia melihat bahwa puncak itu samar-samar memancarkan sinar cahaya ungu keberkahan, dengan ratusan aula besar tersebar di seluruh area. Di tengah cahaya ungu keberkahan itu, suara lonceng dan tripod bergema, dan sesekali beberapa bangau terbang dengan anggun, mengeluarkan suara yang jernih dan merdu. Awan dan kabut di sekitarnya berputar-putar, benar-benar menyerupai istana surgawi. Dipimpin oleh Peng Yue, kelompok itu dengan cepat terbang ke puncak dan mendarat di luar sebuah aula besar. Sebuah plakat besar tergantung di atas aula, bertuliskan 3 karakter besar, Istana Sixiao. Ini adalah aula suci Sekte Li Chen. Di luar aula, 2 pria yang mengenakan jubah Taois ungu berdiri di kedua sisi. Melihat Peng Yue mendekat, mereka mengangkat satu telapak tangan dan membungkuk kepadanya. Peng Yue mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke aula, diikuti oleh Simu dan yang lainnya. Aula itu sangat luas, bahkan 1000 orang pun bisa berdiri di sana tanpa merasa sesak. Banyak orang sudah berada di sana, murid-murid dari kuil lain.
Tepat di depan aula terdapat sebuah platform kecil dengan beberapa tingkatan anak tangga, di atasnya berdiri beberapa orang, para kepala biara dari kuil Qiantian, Kundi, dan Sun Feng. Berdiri di sini, instruksi Peng Yue kepada Simu dan yang lainnya, lalu melangkah ke platform tinggi. Dia menyapa para kepala biara lainnya dan mulai berbicara dengan suara pelan. Simu memandang para kepala biara, rasa gelisah merayap di hatinya. Dia tidak lagi berani meremehkan makhluk-makhluk tingkat Sein ini. Meskipun, dilihat dari situasi saat ini, Peng Yue sepertinya tidak akan mengungkapkan identitasnya dan Yan Luo, mereka mungkin masih harus bertemu Shen Tunan, guru Sein dari Sekte Li Chen, makhluk tingkat dewa. Jika identitas mereka terungkap di sini, segalanya tidak akan berakhir semudah itu. Ia sengaja berdiri di paling belakang para murid Sekte Li Chen, dan Yan Luo berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu berlalu perlahan, dan setengah jam lagi pun berlalu. Para murid dari 4 kepala biara lainnya secara bertahap tiba. Sebuah sosok muncul di panggung tinggi di depan aula utama, dan seorang pria berjubah putih muncul begitu saja. Itu adalah Shen Tunan, guru suci dari Sekte Li Chen. Salam, guru suci. Kedelapan kepala biara membungkuk serentak, dan para murid di bawah dengan tergesa-gesa membalas salam tersebut. Baiklah, semuanya sudah berkumpul. Shen Tunan melirik lembut ke arah 100 murid Sekte Li Chen di bawah. Selanjutnya, kita akan menuju reruntuhan Kunlun untuk mengikuti ujian ini. Namun, sebelum kita pergi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Petik 2. Kami dengan hormat menunggu instruksi guru suci, kata para murid di bawah serempak. Jantung Simu berdebar kencang, tetapi dia tidak berani menunjukkan perubahan ekspresi sedikitpun. Shen Tunan mengangguk dan berkata, ujian di reruntuhan Kunlun ini adalah kesempatan yang sangat langka. Sebagai peninggalan alam abadi, reruntuhan Kunlun menyimpan harta karun langka yang tak terhitung jumlahnya. Kalian beruntung bisa masuk, jadi kalian harus mencari dengan tekun. Jika kalian dapat menemukan 1 atau 2 harta karun yang cocok untuk kalian, itu akan lebih baik daripada 100 tahun kultivasi yang berat. Ya, jawab semua orang serempak, sangat gembira mendengar ini. Selain kalian, ada juga murid dari 2 negeri suci utama lainnya yang memasuki reruntuhan Kunlun kali ini. Jika kalian bertemu mereka di reruntuhan, kecuali benar-benar diperlukan, jangan merusak keharmonisan antara ketiga negeri suci kita, lanjut Shen Tunan. Semua orang menjawab lagi. Juga, kalian mendapatkan harta karun di reruntuhan Kunlun. Setelah kembali ke sekte, serahkan setengahnya, dan simpan setengahnya lagi untuk kalian sendiri, kata Shen Tunan. Baik, semua orang sudah menduga ini. Meskipun mereka enggan, mendapatkan setengahnya sudah cukup bagus. Baiklah, sudah waktunya. Mari kita berangkat. Shen Tunan berdiri dan berjalan menuju aula samping. Kedelapan kepala biara mengikuti di belakang, dan para murid di bawah mengikuti di belakang mereka. Simu menghela napas lega ketika melihat Shen Tunan tidak menyebutkan menara Xuanxiong, dan melangkah maju. Di dalam aula samping, sebuah susunan spasial besar berdengung dan memancarkan sejumlah besar cahaya putih. Di samping susunan tersebut, puluhan ahli susunan duduk atau berdiri, tangan mereka terus-menerus membentuk mantra untuk menjaga operasi susunan tersebut. Di tengah udara, seorang lelaki tua berjubah ungu tampak menonjol, jelas seorang ahli tingkat Sein, memancarkan aura yang sangat kuat.
Beberapa bendera susunan di sampingnya berputar perlahan, memancarkan sinar cahaya, terhubung dengan susunan di bawahnya. Mata Simu berbinar. Susunan spasial ini begitu besar dan sangat kompleks, tampaknya dirancang untuk teleportasi jarak jauh. Sentunan dan Master Kuil ke-8 adalah yang pertama memasuki susunan tersebut, diikuti oleh 100 murid yang berpartisipasi dalam ujian. Tetua berjubah ungu di tengah udara membuka matanya, mengangguk kepada Sentunan, dan mengucapkan mantra. Beberapa bendera susunan di sampingnya segera bersinar terang. Para master susunan di sekitar susunan juga segera mulai mengucapkan mantra. Susunan teleportasi bersinar terang, berdengung saat beroperasi. Cahaya putihnya yang menyilaukan menutupi penglihatan semua orang. Penglihatan Simu benar-benar gelap, seolah-olah dia telah jatuh ke ruang gelap. Kekuatan robekan yang sangat besar di sekitarnya hampir tak tertahankan, bahkan bagi seseorang sekuat dirinya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, penglihatannya kembali jernih, dan ia pun bisa melihat dengan jelas. Seluruh tubuhnya terasa sedikit nyeri, tetapi setelah menarik napas perlahan beberapa kali, ia perlahan pulih. Simu melihat sekeliling. Mereka sekarang berada di sebuah plaza yang sangat luas. Di bawah kaki mereka terdapat susunan teleportasi besar lainnya, dikelilingi oleh lebih dari selusin pilar berwarna biru kehijauan gelap. Langit di atas berwarna kuning kabur, seolah tertutup awan kuning. Simu melihat sekeliling dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tempat ini memberinya rasa familiar yang samar. Meskipun udaranya tipis, namun dipenuhi aura iblis yang samar. Bab 688 Pertemuan. Ini dekat lautan bintang batu terapung. Sebuah pikiran terlintas di benak Simu saat ia mengingat di mana ia berada. Benar, ia telah mendengar dari si Mensue tentang munculnya reruntuhan Kunlun. Dikatakan bahwa pertempuran sengit di sini menyebabkan perubahan dramatis dalam energi kacau, yang menyebabkan munculnya reruntuhan Kunlun. Tepat saat itu, suara Sentunan terdengar, jika ada murid yang pergi ke perbatasan untuk melawan klan iblis hitam yang mengenal lautan bintang batu terapung ini, mereka mungkin akan sedikit familiar dengannya. Reruntuhan Kunlun berada di dekatnya. Seruan kaget serentak menyebar di antara para murid. Sentunan mengucapkan mantra, dan dengan lambaian tangannya, cahaya putih melesat dari pinggangnya, dengan cepat membesar sebelum mendarat di plaza. Itu adalah burung surgawi putih murni. Binatang ini menyerupai bangau, tetapi ukurannya sangat besar, mencapai 70 atau 80 sang panjangnya. Bulunya putih murni seperti giok, berkilauan dengan cahaya ilahi. Burung surgawi putih itu memancarkan aura yang menakutkan, tampaknya tidak kalah kuatnya dari Sentunan sendiri. Ia membuka matanya, dengan malas melirik semua orang, lalu memalingkan kepalanya. Sentunan adalah yang pertama terbang, mendarat di punggung lebar burung surgawi itu, diikuti oleh para kepala biara dan murid lainnya. Simu juga mendarat di punggung burung surgawi itu bersama yang lain. Saat kakinya menyentuh punggung burung itu, ekspresinya sedikit berubah, dan garis keturunannya tiba-tiba bergetar. Garis keturunan kera putih ini sebenarnya menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Mungkinkah burung surgawi putih ini juga merupakan binatang surgawi? Pikir Simu dalam hati, sebuah pikiran terbentuk di benaknya. Begitu semua orang berada di punggung burung surgawi itu, tanpa perintah Sentunan, burung surgawi putih itu membentangkan sayapnya. Tubuhnya yang besar melayang ke langit,
berubah menjadi seberkas cahaya putih, seketika mengaburkan segala sesuatu di sekitarnya. Simo diam-diam terkejut, kecepatan burung surgawi putih ini jauh lebih cepat daripada kereta terbang bulu roh miliknya. Burung surgawi putih itu dengan cepat terbang keluar dari planet kuning ini dan menghilang ke langit berbintang yang tak berujung. Jauh di dalam lautan bintang batu terapung, awan emas kolosal melayang di udara, memancarkan sinar cahaya keemasan yang menyinari ratusan mil di sekitarnya dengan cahaya keemasan. Di dalam awan emas itu, terlihat istana-istana yang luas tak terhitung jumlahnya, diselimuti oleh penghalang emas yang tebal. Inilah lokasi reruntuhan Kunlun. Di dekat istana-istana emas, di sebuah pecahan planet, berdiri dua kelompok kultivator yang berbeda. Satu kelompok seluruhnya berpakaian putih, anggota sekte pedang Zuyun. Memimpin mereka adalah seorang pria parubaya berpakaian putih, dengan fitur wajah yang halus, sosok tinggi dan ramping, dan postur tegak, pedang cian panjang tersampir di punggungnya. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak memancarkan aura apapun, tampak seperti pria parubaya biasa. Meskipun pria parubaya berpakaian putih itu berdiri di sana, dia memberikan perasaan yang samar, seperti bulan di cermin atau bunga di air, terlihat tetapi tak terjangkau. Pria ini tidak lain adalah Mu Qianjue, penguasa suci Zuyun. Di belakang Mu Qianjue berdiri beberapa orang, juga membawa berbagai pedang panjang, tampaknya para tetua sekte pedang Zuyun. Di belakang mereka terdapat 100 murid sekte pedang Zuyun. Seorang pemuda berjubah putih dengan alis seperti pedang berdiri di barisan depan, wajahnya samar-samar menyerupai sentunan dari sekte pedang Zuyun, dan kultivasinya telah mencapai puncak tingkat surgawi. Dia memancarkan aura yang menjulang tinggi dan tajam, berdiri di sana seperti pedang raksasa yang menembus langit. Di dekat pemuda beralis pedang itu ada dua pemuda berambut pirang, keduanya juga berada di puncak tingkat surgawi. Keduanya memiliki wajah yang identik, tampaknya kembar. Pola emas muncul di wajah, lengan, dan kulit mereka yang terbuka lainnya, terlihat sangat aneh. Mereka memancarkan aura liar, tampaknya bukan manusia, tetapi semacam ras alien. Kelompok kultivator lain, dengan tinggi badan yang berbeda-beda, semuanya mengenakan jubah hijau, mereka berasal dari tanah suci Qinglan. Beberapa tetua tingkat Sein berdiri di depan kelompok tanah suci Qinglan, karena suatu alasan, Dewa Suci tidak hadir. Di belakang beberapa tetua berdiri 100 murid dari tanah suci anggrek biru. Beberapa tokoh terkemuka berdiri berdampingan di hadapan mereka, salah satunya tak lain adalah Zhao Ji. Wajahnya tetap halus dan tenang, tetapi auranya luas dan dalam, kekuatannya jelas mencapai alam surgawi tingkat akhir. Banyak murid tanah suci anggrek biru di belakangnya memandang Zhao Ji dengan campuran rasa takut dan kagum. Kedua kelompok itu berdiri diam, sebagian besar dengan mata tertutup dalam meditasi. Ekspresi mereka beragam, kecuali beberapa yang sedang bermeditasi. Awan keemasan di luar istana berputar seperti air yang mengalir, kadang bergulir dan bergolak, kadang bergelombang dan bergeser tanpa henti. Pada saat itu, cahaya putih muncul di kejauhan, terbang ke arah mereka. Cahaya putih itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, berkedip beberapa kali sebelum mencapai mereka. Itu adalah burung surgawi raksasa, di punggungnya berdiri lebih dari 100 orang, para anggota sekte Li Chen. Baik tanah suci anggrek biru maupun sekte pedang Zuyun menoleh.
Seekor burung surgawi putih berputar sekali di udara sebelum mendarat tidak jauh dari sekte pedang Zuyun di tanah suci Qinglan. Hehe, rekan Taoismu, lama tak bertemu, kata Shen Tunan sambil tertawa. Saat terbang turun, para anggota sekte Li Chen juga mendarat, berdiri di belakang Shen Tunan. Burung surgawi putih itu memancarkan cahaya putih, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke dalam kantung putih kecil di pinggang Shen Tunan. Lama tak bertemu, rekan Taois Shen Tu, kata Mu Qianjue dengan senyum tipis. Jika seseorang tidak menyaksikannya secara langsung, akan sulit membayangkan bahwa 2 dari 3 ahli alam ilahi agung di wilayah bintang Miang akan bertukar salam seperti teman manusia biasa di depan lebih dari 300 orang. Para ahli tingkat Sein di belakang mereka, masing-masing tokoh terkenal di wilayah bintang, berdiri dengan tangan di samping, diam dan gemetar di hadapan kedua ahli alam ilahi itu, tidak berani mengeluarkan suara. Di mana rekan Taois Su Seng? Setelah bertukar sapa, Shen Tunan melirik ke arah tanah suci Qinglan dan bertanya. Monster tua Su Seng itu selalu begitu misterius, membuat dirinya tampak sulit dipahami. Kelompok Qinglan tiba di sini lebih dulu, tetapi orang tua itu belum juga menunjukkan dirinya, ejek Mu Qianjue. Shen Tunan sedikit mengerutkan kening, lalu rileks, tersenyum tipis, dan memandang reruntuhan Kunlun yang tidak jauh, berseru, ini adalah reruntuhan Kunlun, benar-benar tempat suci bagi para abadi. Mu Qianjue tetap diam, ekspresinya dingin. Saudara Taoismu tiba di sini lebih awal, jadi Anda pasti sudah mempelajari batasan di luar reruntuhan Kunlun. Saya ingin tahu apakah Anda telah memperoleh sesuatu. Shen Tunan terkekeh dan bertanya. Batasan ini, seperti yang diharapkan dari alam abadi, dibuat dengan sangat indah. Untungnya, kekuatannya telah berkurang secara signifikan seiring waktu. Berdasarkan pengamatan cermat saya selama beberapa hari terakhir, seperti yang kami prediksi, kekuatannya akan mencapai titik minimum dalam 5 bulan. Pada saat itu, kita bertiga pasti akan dapat membuat celah dan mengirim murid-murid kita ke dalam, kata Mu Qianjue setelah berpikir sejenak. Petik 2. Bagus sekali. Kalau begitu, mari kita naik ke tingkatan yang lebih tinggi selama setengah tahun. Shen Tunan menatap pembatas di luar reruntuhan Kunlun, matanya berbinar dengan cahaya aneh. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Sementara Shen Tunan dan Mu Qianjue bertukar kata, para murid dari 3 negeri suci juga mengalihkan pandangan mereka dari kedua ahli alam ilahi itu dan mulai saling mengamati. Si Mu, masih dengan rambut dan alis ungu, tangan di belakang punggung, tampak persis seperti Lei Ji, menatap para murid negeri suci Qinglan tanpa berusaha menyembunyikan tatapannya. Sebagian besar orang-orang ini kemungkinan adalah murid sekte milenium, dengan tingkat kultivasi umumnya di tahap pertengahan peringkat surgawi atau tahap pertengahan peringkat matahari atau lebih tinggi. Dia sepertinya pernah bertemu beberapa dari mereka sebelumnya. Ketika dia melihat Zhao Jian, sedikit rasa terkejut muncul di matanya. Orang ini sebelumnya berada di tahap awal peringkat surgawi, dan sekarang, setelah waktu yang begitu singkat, dia telah mencapai tahap akhir. Pasti ada sesuatu yang terjadi selama waktu itu. Menekan rasa takjubnya, dia terus melihat kerumunan di belakang Zhao Jian. Tatapannya tiba-tiba menajam, tertuju pada seorang gadis pendek di kerumunan. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Gadis kecil ini tidak lain adalah Xiling.
Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia tampak tidak berubah. Mata gelapnya yang besar sangat cerah, melirik ke sana kemari. Meskipun Zhao Jian dan yang lainnya juga melihat ke arah sekte Li Chen, mereka tentu saja tidak mengenali Simu, yang telah mengubah penampilannya. Namun, beberapa orang tampaknya telah memperhatikan kultivasi peringkat surgawi tahap awal Simu, mata mereka menunjukkan rasa jijik dan penghinaan. Tepat saat itu, Simu merasakan dua tatapan tertuju padanya, bertahan cukup lama, seolah mengawasinya. Sedikit terkejut, ia menoleh. Orang-orang yang mengawasinya adalah dua pemuda berambut pirang dari sekte Pedang Zuyun. Melihat Simu menatap mereka, keduanya tiba-tiba mengalihkan pandangan dan menutup mata. Simu melirik keduanya, alisnya berkerut. Ia tidak ingat siapa mereka berdua. Mungkinkah mereka musuh Lei Ji sebelumnya? Namun, dalam ingatan Lei Ji, tampaknya hanya ada sedikit interaksi dengan sekte Pedang Zuyun, dan tidak ada ingatan tentang kedua orang itu. Simu bingung, tetapi dengan cepat menepis pikiran itu, mengalihkan pandangannya ke arah reruntuhan Kunlun. Di dalam tirai cahaya keemasan, istana dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya membentang tanpa batas, paviliun dan menara, atap dan penyangga yang melayang, sebuah bangunan setiap 5 langkah, sebuah paviliun setiap 10 langkah. Dua sungai besar berkelok-kelok melalui istana-istana yang tak terhitung jumlahnya, seperti dua naga raksasa yang melingkar, secara halus sesuai dengan prinsip yin dan yang lebih jauh tidak terlihat jelas. Melihat sudut reruntuhan Kunlun yang terlihat di dekatnya, Simu semakin khawatir. Tata letak bangunan-bangunan ini secara halus mewujudkan prinsip yin dan yang, 5 elemen, dan bahkan prinsip I Ching, yang meliputi 9 istana dan 8 trigram. Dia menghela napas dalam hati, lalu pandangan sampingnya menangkap Yan Luo yang menatap kosong ke reruntuhan Kunlun, ekspresinya agak bingung. Yan Luo, ada apa? Simu berkomunikasi secara telepati dengan Yan Luo. Tidak ada apa-apa. Yan Luo bergidik, tersadar kembali. Simu mengerutkan kening. Ekspresi Yan Luo jelas menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres. Tepat ketika dia hendak bertanya lagi, Shen Tunan kembali. Batasan eksternal di reruntuhan Kunlun sangat kuat dan sulit untuk ditembus dengan tergesa-gesa. Kita perlu menunggu 6 bulan lagi. Kalian harus membangun tempat tinggal sementara di sini dan beristirahat dengan baik. Masuklah kembali ke reruntuhan Kunlun dalam 6 bulan, instruksi Shen Tunan. 6 bulan hanyalah waktu yang singkat bak. Para murid yang hadir, dan tanpa banyak berpikir, mereka langsung setuju. Kelompok itu pergi ke sisi lain, di bawah deretan pegunungan, dan mulai merapal mantra untuk mendirikan tempat tinggal sementara mereka. Tidak jauh dari sana, murid-murid dari Tanah Suci Anggrek Biru dan Sekte Pedang Pengejar Awan sibuk di sudut-sudut pecahan bintang ini masing-masing, melakukan hal yang sama. Simu telah mengukir tempat tinggal gua sederhana di samping dinding gunung terdekat dan hendak terbang masuk untuk beristirahat. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari kejauhan. Suara itu awalnya sangat samar, tetapi setelah beberapa saat, suara itu menguat puluhan kali lipat, menjadi raungan yang menggelegar. Keributan seperti itu tentu saja menarik perhatian semua orang. Orang-orang dari ketiga tanah suci itu semua berhenti melakukan apa yang mereka lakukan dan melihat ke kejauhan. Di tepi pandangan semua orang, sebuah titik cahaya hitam muncul di cakrawala, dengan cepat membesar dan mendekat dalam sekejap mata. Itu adalah perahu terbang hitam,
memancarkan energi hitam yang bergelombang. Energi iblis, klan iblis hitam. Ekspresi Simu sedikit berubah. Bab 689 Kunjungan Raja Iblis. Sesosok bayangan melintas di udara, dan Sentu Nan serta Mu Qianjue muncul begitu saja. Melihat perahu terbang hitam yang mendekat, mereka saling bertukar pandang, ekspresi mereka semakin serius. Perahu terbang hitam itu sepanjang 100 kaki, dengan kepala binatang dan ekor naga, permukaannya diselimuti cahaya ungu, dan kabut hitam berputar di bawahnya. Detik berikutnya, dua aura yang sangat kuat terpancar dari Sentu Nan dan Mu Qianjue, menyebabkan riak di kehampaan itu sendiri. Itu klan iblis hitam. Semua murid, berkumpul. Teriak tokoh-tokoh tingkat Sein dari 3 tanah suci. Para murid dari 3 sekte terkejut dan terbang dari tempat tinggal sementara mereka, langsung berkumpul menjadi 3 formasi persegi, berdiri di belakang tokoh-tokoh tingkat Sein masing-masing. Tampaknya merasakan kekuatan luar biasa dari ketiga sekte tersebut, perahu terbang hitam itu perlahan berhenti. Simu mengerutkan kening dalam-dalam. Mengapa anggota klan iblis hitam ada di sini? Mungkinkah mereka tahu bahwa ketiga sekte telah membuka reruntuhan suci Kunlun dan datang untuk membuat masalah? Namun, saat ini, ada 2 makhluk tingkat dewa, lebih dari selusin tetua tingkat Sein, dan 300 murid elit tingkat surgawi yang hadir. Kekuatan inti dari 3 tanah suci terkonsentrasi di sini. Kecuali klan iblis hitam juga mengirimkan makhluk dengan kekuatan yang setara, bahkan jika 3 tanah suci tidak dapat menang, mereka pasti dapat pergi tanpa terluka. Haha, kalian berdua tidak perlu terlalu formal. Aku di sini bukan untuk melawan kalian. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari perahu terbang, mendarat beberapa kaki di depan Sentu Nan dan Mu Qianjue, memperlihatkan sosok tinggi. Itu adalah anggota klan iblis hitam Parubaya yang tegap, tingginya sekitar 10 kaki, mengenakan baju zirah hitam berkilauan, dengan janggut lebat, alis tebal, dan mata lebar, sangat mengesankan. Kulitnya, yang terlihat di luar baju zirah, ditutupi pola iblis, memancarkan aura yang sangat kuat. Dia jelas juga makhluk tingkat dewa. Wus! 2 sosok terbang keluar dari perahu terbang hitam, keduanya anggota klan iblis hitam tingkat Sein, berdiri di kedua sisi raksasa berbaju zirah hitam di belakangnya. Jadi kau, Si Wuyai, kita sedang berperang, apa yang membawamu kemari? Sentu Nan berkata dingin. Saudara Taois Sentu, mengapa berpura-pura tidak tahu? Reruntuhan suci Kunlun ada di sini, dan tujuanku di sini tentu saja sama dengan tujuanmu. Si Wuyai tertawa dan berkata. Meskipun Sentu Nan dan Mu Qianjue telah merasakan sesuatu, ekspresi mereka tetap berubah setelah mendengar ini. Kalian klan iblis hitam juga ingin memasuki reruntuhan Kunlun. Kalian punya rencana yang cukup hebat. Reruntuhan suci Kunlun muncul di wilayah bintang Miangku. Apakah kalian pikir kami akan membiarkan kalian klan iblis hitam masuk? Mu Qianjue berkata dingin. Mengapa kalian berdua begitu tidak ramah? Meskipun kedua alam kita sedang berperang, semuanya bisa dinegosiasikan. Karena aku membawa orang-orangku ke sini, aku tidak datang dengan tangan kosong. Mengapa kalian berdua tidak mendengarkan syaratku terlebih dahulu? Si Wuyai berkata dengan tenang. Melihat ekspresi percaya diri Si Wuyai, Sentu Nan dan Mu Qianjue mengerutkan kening, ragu sejenak. Karena kau begitu tulus, Si Wuyai, apa salahnya jika kami mendengarkan?
Tepat saat itu, sebuah suara tua terdengar, dan sesosok muncul di udara. Orang ini mengenakan jubah hijau, dengan rambut dan janggut putih, tetapi wajahnya tertutupi oleh cahaya hijau yang mengalir. Dilihat dari suaranya, dia adalah seorang lelaki tua. Pria berjubah hijau itu memancarkan aura yang mirip dengan si Wuyai dan yang lainnya, jelas merupakan makhluk kuat lain di tingkat ilahi. Beberapa makhluk tingkat suci di depan kelompok sek. Li Chen memandang orang ini, wajah mereka menunjukkan rasa hormat. Mata Simu berkedip. Entah mengapa, pria berjubah hijau ini memberinya rasa familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia berpikir dengan saksama tetapi tidak dapat mengingat di mana. Saudara Taois Su Seng, Shen Tunan dan Mu Qianjue sangat gembira melihat pria berjubah hijau itu muncul. Oh, jadi penguasa suci anggrek biru, orang sejati Su Seng, juga telah tiba. Pantas saja ada satu orang yang hilang. Si Wuyai melirik sekeliling dan berkata, Si Wuyai, bukankah kau ada yang ingin kau katakan? Kalau begitu bicaralah cepat, tapi apa yang kau katakan sebaiknya persuasif. Kalau tidak, suara Mu Qianjue sedingin besi, auranya tersembunyi tetapi tidak lemah. Tetapi pedang panjang biru yang disandangkan di punggungnya mulai berdengung. Mendengar ini, dua sosok iblis hitam tingkat suci di belakang si Wuyai bergerak, wajah mereka menunjukkan kemarahan. Si Wuyai mendengus dingin, dan iblis hitam di belakangnya segera terdiam. Hehe, aku sudah menjelaskan bahwa aku tidak di sini untuk melawan kalian bertiga. Kalau tidak orang-orang ini tidak akan ada di sini. Si Wuyai mencibir. Saudara Taoismu, tenanglah. Si Wuyai, sebutkan saja syaratmu. Jika kami dapat menerimanya, kami akan memasuki reruntuhan Kunlun bersama-sama. Jika kami tidak dapat menerimanya, maka kami akan bertarung satu sama lain sesuai kemampuan kami masing-masing. Kata Su Seng, sang manusia sejati, dengan tenang. Kalau begitu mari kita dengar. Mu Qianjue mendengus dingin mendengar ini, dan pedang panjang berwarna cian di belakangnya. Akhirnya berhenti berdengung. Shen Tunan, di sisi lain, tetap tenang dan terkendali, mengipas-ngipas dirinya dengan lembut menggunakan kipas bulunya. Si Wuyai sedikit mengerutkan kening, lalu rileks, seolah-olah mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Guru Su Seng tidak mendesaknya, menunggu dengan tenang. Aku bisa mengajukan dua syarat. Pertama, selama penjelajahan reruntuhan Kunlun, pihak kami akan menghentikan permusuhan sementara dan tidak akan menyerang benteng dan tempat-tempat kalian lainnya. Sedangkan yang kedua, meskipun ketiga tanah suci kalian dapat menghancurkan batasan alam abadi yang mengelilingi reruntuhan Kunlun, aku khawatir mereka tidak dapat bertahan lama. Aku telah membawa harta karun dari klan kami yang dapat meningkatkan waktu pemeliharaan pintu masuk, kata si Wuyai. Seberapa lama lagi kau dapat meningkatkan waktu pemeliharaan, rekan Taois Si? Tanya Guru Su Seng. Mendengar ini, Shen Tunan dan Mu Qianjue, meskipun ekspresi mereka tetap sama, menunjukkan sedikit ketertarikan di mata mereka. Dalam skenario terburuk, itu dapat meningkatkannya hingga 30 hari, kata si Wuyai dengan senyum tipis. Ketiga dewa sejati, Su Seng dan para pengikutnya, sangat khawatir mendengar ini. Bahkan jika digabungkan, ketiga keluarga mereka hanya dapat mempertahankan pintu masuk maksimal selama 60 hari. Dengan bantuan si Wuyai, waktu penjelajahan mereka akan meningkat hampir setengahnya.
Syarat lain untuk gencatan senjata juga cukup menggiurkan. Selama penjelajahan mereka di reruntuhan Kunlun, mereka benar-benar kehabisan energi untuk menghadapi serangan dan gangguan klan iblis hitam, terutama jika iblis alam ilahi ingin ikut campur, itu kemungkinan akan menambah banyak variabel pada reruntuhan suci Kunlun. Baiklah, jika kalian benar-benar bisa memperpanjang waktu pintu masuk dapat dipertahankan, kami dapat membiarkan klan iblis hitam kalian masuk, tetapi jumlah maksimum orang yang diizinkan masuk adalah 100, kata Dewa Sejati Su Seng setelah pertukaran pesan telepati singkat. Bagus. Kalau begitu, kita sepakat. Kapan kita akan bergerak? Tanya si Wuyai sambil tersenyum. Sekarang bukan waktu terbaik untuk membuka pintu masuk ke reruntuhan. Kita perlu menunggu 6 bulan lagi, sampai kekuatan pembatas alam abad di sekitar reruntuhan Kunlun berada pada titik terlemahnya. Kemudian kita dapat bergerak dengan hasil 2 kali lipat, kata Sentunan. Menunggu 6 bulan lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dalam 6 bulan. Selamat tinggal. Si Wuyai mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang. Ia bergerak cepat, terbang kembali ke perahu terbang hitam. 2 iblis hitam tingkat Sein di belakangnya mengikuti, kembali ke perahu. Ketiga Saint Lord menyaksikan perahu terbang hitam itu menghilang dari pandangan sebelum memerintahkan murid-murid mereka untuk kembali ke tempat tinggal sementara mereka. Simu terbang kembali ke gua tempat tinggal sementaranya dan duduk bersila. Gua tempat tinggal sementara Yan Luo tidak jauh, ia kembali ke sana dan duduk bersila juga. Waktu berlalu dengan lambat. Para murid dari 3 negeri suci awalnya tetap waspada karena kemunculan klan iblis hitam. Namun, seiring berjalannya waktu, karena tidak melihat tindakan dari pihak lain dan menerima kabar dari benteng kota batu terapung bahwa pertempuran memang telah berhenti, mereka secara bertahap menjadi lebih tenang. Selama periode ini, para murid dari 3 negeri suci, demi kepentingan mereka sendiri di reruntuhan Kunlun, bergabung, membentuk tim-tim kecil dan bahkan mengadakan pameran dagang kecil untuk menukar artefak spiritual, harta magis, dan bahkan pil serta jimat mereka. Ketiga penguasa suci tingkat ilahi dan para tetua tingkat suci yang menyertainya tentu saja menutup mata terhadap hal ini, seolah-olah membiarkannya tanpa pengawasan. Simu melihat keluar, di dalam sekte Li Chen, semua orang juga membentuk kelompok. Kecuali Li Huo Guan, para murid senior dari sekte lain semuanya hadir, dan hampir semua murid sekte telah berkumpul untuk membentuk tim kecil. Mo Lin Hui, Sui Feng Yue, dan Wan Hu Chong bahkan membentuk tim yang terdiri dari sekitar 10 orang. Karena Wen Hua secara tak terduga tersingkir, Li Huo Guan, meskipun memiliki jumlah anggota terbanyak, kekurangan pemimpin yang kuat dan malah terpecah menjadi 4 atau 5 tim kecil yang masing-masing terdiri dari sekitar 20 orang. Mata Simu berkedip, ini lebih baik untuknya dan Yan Luo. Dia melihat keluar, perkemahan sementara murid-murid Tanah Suci Qinglan dan Sekte Pedang Zuyun tidak jauh, dari mana dia dapat dengan jelas melihat situasi kedua sekte tersebut. Seperti Sekte Li Chen, mereka juga pada dasarnya telah membentuk tim mereka sendiri. Tatapan Simu sedikit menyempit. Di Tanah Suci Qinglan, Zhao Jian dikelilingi oleh 8 atau 9 murid Qinglan, yang tampaknya mengikuti arahannya. Dia mengalihkan pandangannya, matanya berkilat, dan melihat Ziling. Dia telah bergabung dengan tim kecil lain yang terdiri dari 7 atau 8 orang, yang termasuk beberapa ahli alam surgawi tingkat lanjut, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan.
Tampaknya merasakan tatapan Simu, Ziling tiba-tiba menoleh, menatap matanya, dan bahkan tersenyum tipis. Simu terkejut dan segera mengalihkan pandangannya darinya. Entah mengapa, sejak bertemu Ziling, ia selalu merasa gadis itu misterius. Meskipun selalu tampak seperti gadis kecil, jiwa ganda yang dimilikinya menunjukkan bahwa latar belakangnya jauh dari sederhana. Di Sekte Pedang Zuyun, 100 murid terbagi menjadi 5 atau 6 tim. Kelompok terbesar adalah pemuda dengan alis seperti pedang, dikelilingi oleh lebih dari 20 orang. Namun, kedua pemuda kembar berambut pirang itu sendirian, tampaknya tidak berniat untuk bergabung. Tim-tim itu saling mengamati, berbisik di antara mereka sendiri, seolah-olah menilai kekuatan masing-masing. Lagi pula, meskipun semuanya tampak harmonis di luar, begitu berada di dalam reruntuhan suci, tidak seorang pun akan menunjukkan belas kasihan di hadapan harta karun surgawi itu. Saat Simu sedang melihat sekeliling, langkah kaki mendekat. Ia berbalik dan menghela napas dalam hati. Orang itu tak lain adalah Simensue, kakak senior Lei Ji. Simensue tersenyum manis. Wajahnya berseri-seri seperti bunga, suaranya merdu dan menyenangkan. Di gua sementara yang tidak jauh, Yan Luo mendengar suara itu, membuka matanya, dan wajahnya menjadi gelap, seolah tertutup lapisan embun beku, memancarkan hawa dingin. Oh, ini adik Simen. Simu mengangguk kepada wanita itu. Bab 690 Seorang teman lama. Kakak Lei, melihat betapa tenangnya Anda, sepertinya Anda cukup percaya diri dengan perjalanan ke reruntuhan suci ini. Simensue dengan santai duduk di sebelah Simu dan bertanya. Adik Simen terlalu baik. Reruntuhan suci itu tidak dapat diprediksi, dan dengan bergabungnya klan iblis hitam kali ini, saya tidak berani terlalu lancang. Simu berkata dengan tenang. Kakak Lei, saya selalu merasa Anda mirip dengan seseorang. Mata Simensue berkedip saat dia menatap Simu dan mengatakan ini. Mirip dengan siapa? Saya khawatir saya tidak mengenalnya. Jantung Simu berdebar kencang tanpa alasan, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia bertanya. Kakak Lei, tentu saja Anda tidak mengenalnya. Dia adalah teman lama dari kampung halaman saya. Ngomong-ngomong, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, saya hanyalah seorang seniman bela diri Siantian. Simensue menghela napas pelan dan berkata dengan tenang. Oh, bagaimana kabar teman lamamu sekarang? Mendengar itu, ingatan Simu dari masa itu kembali terlintas di benaknya, dan ia merasakan berbagai macam emosi, tetapi ia tetap bertanya dengan tenang. Aku pernah mengunjungi kampung halamanku saat berkelana di alam bawah, tapi aku tidak menemukannya. Maaf, adikku, seharusnya aku tidak membahas ini. Ngomong-ngomong, aku perhatikan kau duduk di sini sepanjang waktu, kakak senior. Sepertinya kau tidak berniat untuk bekerja sama dengan orang lain, kan? Secercah kenangan terlintas di mata Simensue, tetapi ia segera mengganti topik pembicaraan. Aku dan adik junior Lin Tao sudah membuat janji untuk berakting bersama. Simu terbatuk dan berkata, kakak senior Lei Ji dan adik senior Lin Tao memiliki hubungan yang sangat baik. Mereka telah berakting bersama sejak di Menara Xuanxiong. Mata indah Simensue berbinar saat ia mengatakan ini. Hehe, kami berdua sudah lama bersama kakak senior Qin Gang, jadi kami sudah cukup akrab. Ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk masa depan, adik Simen?
Simu tersenyum tipis lalu bertanya. Aku belum menemukan tim yang cocok, tapi semuanya berjalan lancar saat aku bekerja sama dengan kalian berdua di Menara Xuanxiong. Aku ingin tahu apakah kita bisa. Simen Sue menatap Simu penuh harap. Sebelum dia selesai berbicara, suara Yan Luo tiba-tiba terdengar dari samping. Maaf, adik Simen, tidak nyaman jika orang lain bergabung dengan kami dalam perjalanan ini. Sebaiknya kau cari tim lain. Ekspresi Simu sedikit canggung mendengar ini. Wajah Simen Sue menegang mendengar ini, dan dia berdiri. Begitu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua lagi. Dia mengangguk kepada Simu dan segera pergi. Simu memperhatikan sosok Simen Sue menghilang di kejauhan, dan menghela napas pelan dalam hatinya. Apa? Kau enggan melihatnya pergi? Suara Yan Luo tiba-tiba terngiang di benaknya. Aku tidak punya hubungan lagi dengannya. Simu menggelengkan kepalanya dan menutup matanya. Bibir Yan Luo sedikit berkedut, seolah memperlihatkan senyum tipis, tetapi segera kembali normal. Suatu hari, setengah tahun kemudian, di Plaza Hitam Fragmen Planet, 300 murid dari 3 negeri suci terbagi jelas menjadi 3 kelompok, yang terletak di sisi timur, barat, dan selatan plaza. Semua orang duduk bersila atau berdiskusi dengan tenang berdua atau bertiga. Hanya sedikit orang yang bergerak bebas, dan suasananya agak mencekam. Di hadapan para murid dari 3 negeri suci duduk beberapa sosok, 3 guru suci dan makhluk tingkat suci yang menyertainya. Simu, di antara murid-murid sekte Li Chen, duduk bersila dengan mata tertutup, seolah bermeditasi dan mengatur napasnya. Dalam 6 bulan terakhir, dia telah berlatih teknik Ming Sui sambil memurnikan kristal emas yang telah dia kumpulkan saat berlatih teknik penyerapan matahari di luar negeri di Pulau Abadi Yunting. Kultivasinya telah berkembang pesat, dan dia sudah hampir mencapai puncak alam surgawi awal. Karena keterbatasan geografis, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, meskipun ada energi iblis di dunia ini, dia tidak memanggil klonnya untuk berkultivasi bersama. Tiba-tiba, dia membuka matanya, melihat ke langit yang jauh, dan sedikit mengangkat alisnya. Di langit berbintang yang tidak jauh, penghalang emas di dalam awan emas tampak sedikit memudar dibandingkan sebelumnya. Dilihat dari waktunya, sudah waktunya, gumamnya pada diri sendiri. Tepat saat itu, keributan muncul di sekitarnya, dan banyak orang berdiri dan melihat ke arah langit di sisi lain. Simu mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah yang sama. Beberapa garis cahaya ungu melesat melintasi langit dengan kecepatan luar biasa, melesat ke arah mereka. Di udara, 3 sosok muncul hampir bersamaan. Mata Simu berkedip, ketiga orang ini adalah Shen Tunan, Mu Qianjue, dan Su Sheng Zhenren. Shen Tunan dengan lembut mengipas dirinya dengan kipas bulu, ekspresinya tenang. Mu Qianjue menyilangkan tangannya, tatapannya dingin. Su Sheng Zhenren berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya diselimuti lapisan cahaya biru langit, mengaburkan ekspresinya. Sesaat kemudian, garis-garis cahaya ungu tampak jelas di hadapan semua orang di alun-alun, 7 kapal hitam besar. Raja Iblis Siwiyai, ditemani oleh beberapa ahli tingkat Sein dari klan Iblis Hitam, berdiri di depan kapal pertama. Di belakangnya, 6 kapal lainnya juga dipenuhi oleh lebih dari 100 anggota klan Iblis Hitam. Saudara Taois Si memang sangat tepat waktu, kata Shen Tunan perlahan, kipas bulunya masih di tangan.
Aku tidak pernah menyangka ketiga Raja Suci akan berbaris di sini untuk menyambut kita. Aku benar-benar tersanjung, si Wuyai tertawa terbahak-bahak. Berhentilah menyanjung diri sendiri. Sekarang kita sudah di sini, mari kita mulai. Mata Mu Qianjue berkilat dingin saat dia berbicara dengan suara yang menusuk. Tanpa menunggu jawaban, dia mengabaikan yang lain dan muncul di tengah alun-alun. Shen Tunan dan Su Sheng Zhenren juga mendarat di tanah. Si Wuyai terkekeh, acuh tak acuh, dan dengan lambaian tangannya, memerintahkan yang lain untuk mendarat di ruang terbuka di sebelah utara plaza. Bersamaan dengan itu, sosoknya berubah menjadi bayangan hitam, muncul di depan ketiga penguasa suci dalam sekejap. Keempat makhluk alam ilahi berdiri saling berhadapan, jubah mereka berkibar, masing-masing terpisah sejauh 30 atau 40 kaki, membentuk persegi. Sekitar 100 murid dan makhluk tingkat Sein dari tiga tanah suci berdiri dengan hikmat, menatap tajam keempat orang di tengah plaza. Waktunya semakin dekat. Setelah kita menggunakan sihir kita untuk mematahkan batasan kuno yang menyelimuti reruntuhan suci Kunlun, yang telah sunyi selama 1000 tahun, akan segera muncul kembali di dunia, kata Shen Tunan, melirik ke arah tirai cahaya keemasan di langit. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh lebih dari 400 orang yang hadir, menyebabkan banyak orang menunjukkan kegembiraan dan antusiasme di mata mereka. Ujian ini akan berlangsung selama 90 hari. Setelah batas waktu, pembatasan akan ditutup, dan mereka yang gagal keluar akan dipenjara di sana selamanya. Ingatlah ini baik-baik, lanjut Shen Tunan. Sekarang setelah semua yang perlu dikatakan telah dikatakan, bisakah kita mulai? Tanya si Wuyai dengan tidak sabar. Tunggu sebentar. Su Sheng Zhenren, yang tadinya diam, tiba-tiba berbicara. Apa? Su Sheng Zhenren ingin mengatakan sesuatu lagi. Tanya si Wuyai. Hehe, sebenarnya tidak banyak. Hanya saja reruntuhan suci Kunlun hancur selama kekacauan di alam abadi saat itu, dan ruang di dalamnya kacau dengan formasi dan pembatasan kuno yang kompleks. Karena itu, saya mengingatkan semua murid yang masuk untuk tidak ceroboh atau meremehkannya, tetapi untuk bersatu dan saling membantu. Su Sheng Zhenren terkekeh. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya, Su Sheng Zhenren. Klan Iblis Hitamku selalu bersatu. Adapun yang lain, sulit untuk dikatakan, si Wuyai terkekeh setelah mendengar ini. Baiklah, itu saja yang ingin kami sampaikan. Semuanya bersiaplah untuk memasuki negara ini segera setelah karantina wilayah dicabut, Shen Tunan mengumumkan dengan lantang. Ya, Shen Tunan berbalik dan mengangguk kepada tiga ahli alam ilahi lainnya. Guru Su Sheng tidak menunjukkan gerakan yang terlihat, awan putih muncul dari bawah kakinya. Di dalam awan itu, pola-pola keberuntungan muncul, memantulkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mengangkat tubuh Guru Su Sheng tinggi ke langit, membuatnya tampak seperti seorang abadi yang tercerahkan. Dengan dentang, pedang panjang berwarna cian di punggung Mu Qianjue tiba-tiba terhunus, berubah menjadi ribuan pedang cahaya cian yang saling berjalin membentuk teratai cian yang berkilauan, membawanya ke atas ke sisi berlawanan dari Guru Su Sheng. Si Wuyai menunjuk ke tanah, dan awan kabut darah merah gelap muncul dari udara tipis, mengangkatnya dari tanah dan melayang ke atas. Shen Tunan dengan lembut mengibaskan kipas bulunya, dan kilatan petir emas kecil muncul di atasnya. Dengan suara mendesis, gelombang petir emas meletus dari tubuh mereka,
aura mereka berubah tiba-tiba. Mereka melesat maju seperti kilat, tiba berhadapan langsung dengan Mu Qianjue. Begitu keempatnya berdiri diam, mereka mengangkat tangan, menggerakkannya ke atas dan ke bawah, membuat serangkaian segel tangan yang mendalam. Bibir mereka sedikit bergerak seolah-olah melantunkan semacam mantra. Di alun-alun, semua tetua dan murid menatap keempatnya dengan saksama. Gerakan mereka sangat sinkron, bahkan kecepatan segel tangan mereka identik, mempertahankan ritme yang sama. Saat keempatnya membuat segel tangan lagi, dengungan tak terlihat bergema di udara. Mata Simu berkedip, dan dia melihat layar cahaya melingkar, berdiameter sekitar 10 kaki, secara bersamaan melayang di depan keempatnya. Saat keempat layar cahaya muncul, cahaya menyilaukan bersinar di udara, dan gelombang energi spiritual yang sangat besar menyebar keluar, menyebabkan separuh lautan bintang batu terapung bergetar. Di layar cahaya, berbagai rune dan pola kompleks, tidak seperti apapun yang pernah dilihat Simu sebelumnya, muncul. Setiap rune berkilauan dengan cahaya warna-warni, berputar tanpa henti dan membiaskan halo yang menyilaukan, menerangi seluruh medan bintang dengan cahaya yang cemerlang. Pergi. Pada saat itu, keempat ahli alam ilahi secara bersamaan meraung, tubuh mereka menyala terang, aura mereka melonjak ke tingkat yang menakjubkan. Simu menatap keempat sosok bercahaya di udara, merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat yang terpancar dari mereka. Matanya berbinar, wajahnya dipenuhi kerinduan. Menghadapi mereka yang telah mencapai tingkat ahli alam ilahi terkuat yang legendaris di alam semesta, ia tiba-tiba merasa sangat tidak berarti. Namun, sesaat kemudian, tatapannya mengeras, dan tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya mengepal erat. Sesaat kemudian, di 4 layar cahaya melingkar tinggi di langit, cahaya keemasan, biru, merah, dan putih tiba-tiba meledak, membentuk bola-bola cahaya besar seperti 4 matahari yang menyala, berputar tanpa henti. Cahaya itu secara bertahap menjadi menyilaukan, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Dengan raungan yang memekakkan telinga, kilat keemasan berderak, energi pedang saling bersilangan, dan cahaya merah darah melonjak di atas keempat matahari yang menyala. Tiba-tiba, 4 berkas cahaya tebal melesat keluar, menabrak langsung penghalang emas pucat. Suara dentuman yang sangat keras terdengar, menggema di seluruh langit dan bumi. Sebagian besar lautan bintang batu terapung tertutupi sepenuhnya oleh keempat pancaran cahaya ini, membuat segala sesuatu yang lain menjadi tak terlihat. Di alun-alun, banyak murid alam surgawi, yang lengah, tersandung dan hampir roboh ke tanah. Hampir semua orang terkejut oleh kekuatan yang luar biasa, tubuh mereka gemetar secara naluriah.